Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina nabiyil huda wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita untuk serial ini nomor keempat, langsung ke masalah yang sifatnya praktikal ya, atau kenyataan di lapangan dari kepercayaan atau praktik-praktik yang memang terjadi di negeri kita, terutama di Pulau Jawa. Karena memang tujuan awal kita dari serial ini ya mentaksil ilmu tentang masalah gaib dan juga mencerminkannya ke realita yang terjadi di sekitar kita. Dan kita lihat memang masih belum banyak pembahasan khusus secara praktikal ya, tentang hal-hal seperti ini. Yang ada pembahasan oleh orang-orang yang awam atau jahil, bahkan oleh paranormal itu sendiri, yang bukannya justru mengobati, malah justru menambah masalah dan menambah penyakit kepercayaan, khurafat dan takhayulnya. Mungkin kita akan banyak juga menceritakan hal-hal yang memang biasa terjadi di lapangan, baik dari cerita-cerita berseliweran yang itu belum tentu benar dan berusaha kita luruskan jika itu memang terjadi. Tema kita kali ini adalah misteri jembatan Cirahong, atau juga bisa kita judulkan Tumbal Jembatan Cirahong. Sebenarnya kisah berkaitan dengan ini, semodel ini itu banyak, bukan jembatan Cirahong aja. Ya, banyak orang membuat bangunan, memotong pohon besar dan semisalnya, itu kejadiannya serupa. Cuma ini yang agak dikenal di sebagian kalangan, cerita ini didokumentasikan dan ada literaturnya, walaupun ini pun literatur pun tentang hal ini tidak bisa dipertanggungjawabkan 100% gitu loh. Artinya masih simpang siur cerita masyarakat. Nah, kita ini berusaha untuk menimbang ya, tiap poin dari cerita itu kita luruskan kalau ada yang nggak benar. Ya, kita mulai bismillah. Di sini ada, Anda tidak mau ngasih tahu ya bukunya, takutnya nanti antum beli terus, apalagi penonton nanti cari bukunya terus ya malah jadi panduan ya, enggak. Ada misteri jembatan Cirahong. Jembatan Cirahong adalah jembatan kereta api yang terletak di perbatasan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Ya. Tepatnya di Manonjaya, Tasikmalaya. Jadi dia masih ada di Tasikmalaya, dia masih masuk dalam Kabupaten Tasikmalaya, tapi di perbatasan. Jembatan ini melintas di atas Sungai Citandui. Arti Citandui apa? Ada orang Sunda sini. Citandui apa, Pak? Tandui. Hah? Citandui. Sungainya Citandui namanya. Tandui artinya apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Tandui. Air Tandui gitu. Allah alam. Emang dalam dia? Dalam. Yang merupakan perbatasan dari kedua kabupaten tersebut. Jembatan Cirahong yang memiliki panjang 202 meter. Panjangnya loh, 202 meter. Antum jalan 202 meter itu. Dan bawahnya itu udah sungai, dan itu tinggi banget ya. Iya.
luar biasa. Ini merupakan jembatan yang unik. Kenapa uniknya? Kenapa? Karena memiliki dua fungsi. Bagian atas berfungsi lalu lintas kereta api. Ya, ini jarang-jarang jembatan kayak gini. Kan biasanya jembatan kalau nggak buat kereta api doang, kalau nggak buat jalan mobil gitu kan. Atasnya jalur kereta api, kemudian bagian bawah berfungsi sebagai lalu lintas kendaraan, tapi dia satu arah doang. Ya, makanya tiap ujung itu ada pos masing-masing yang menjaganya gitu loh, dari warga setempat. Ya harus ada lah. Kalau nggak ada kan nanti rebutan satu arah. Ntar mobil gimana? Ketemu gitu kan? Ketemu ntar satunya gimana? Mau nyamping? Tapi itu pun sampingnya memang tertutup dengan banyaknya terpal atau besi atau semacam itu. Jadi ya nggak mudah juga, nggak. Insya Allah aman lah insya Allah. Cuman yang ngeri aja. Namun kendaraan yang berlintas harus bergantian karena ukuran jembatan yang sempit. Ya ukurannya sempit. Ibaratnya ya dari sini sampai meja itu lah, atau lebih sedikit gitu loh, sampai ikin lah. Ya cukup untuk satu mobil gitu loh. 2 meteran setengah atau sekitar itu. Cukup untuk satu mobil lah. Ya. Nah, jembatan ini merupakan jalur alternatif dari Tasikmalaya menuju Ciamis lewat Manunjaya dan sebaliknya. Jembatan mulai dibangun oleh di Belanda bahasanya Staatspoorwegen. Ada spurnya ini, berarti emang kereta nih aslinya. Iya. Karena bahasa Jawa tuh kadang-kadang ngambil dari bahasa luar Indonesia. Iya. Dan kadang-kadang lahjahnya bener gitu loh, kayak sepur. Sepur ya dari spur, bahasa Belanda. Ya, juga kayak kolah. Kolah dari qullah, bahasa Arab asli qullah. Idza kana al-ma'ul qullataini lam yahmil khabath. Qullah. Bahasa Jawanya kolah. Kemudian orang Melayu bilang kolam. Ini marjuhi, berkata kolam. Kolam kan pena. Jadinya kolam ikan. Ini dhaif nih, ya. Dhaif. Tapi jadi di KBBI terus kolam ya kolam. Padahal yang sahih bukan yang rojih ya. Kalau rojih itu masih ada yang marjuhnya. Ini yang sahih gitu loh. Kolah. Berarti bahasa Jawanya lebih benar itu sebenarnya. Yang sahih, yang khoto adalah kolam. Kebalik, salah ya. Kemudian ditahrif oleh Betawi jadi kulem. Ini belajar bahasa bukan belajar tentang ini. Ya, jadi itu bahasa Jawa kadang-kadang seperti itu. Spur ya. Dibangun oleh Staatspoorwegen pada tahun 1893 ya. Ngerti nggak Pak? Nganggu-nganggu kaya. Berapa? 1893. Masya Allah, 1893. Itu kira-kira 6 tahun setelah ini lahir AC Milan. 1899 itu AC Milan. Iko Juventus 1897. Kalau Abu Rahmat sekitar itu ya. Ya, pada tahun 1893 yang merupakan bagian dari pembangunan rel kereta api jalur selatan di Pulau Jawa oleh pemerintah Belanda. Nah, ini kan bagian selatan ya. Dan selatan kita tahu ya dari segi khurafatnya itu lebih kental dibandingkan utara gitu loh. Ya, dan memang dari segi bisnisnya utara lebih lancar karena apa? Karena khurafatnya lebih sedikit gitu. Nah, kesuburan pemeliharaan keyakinan tentang Nyi Roro Kidul di selatan itu memang yaitu kultur dan juga ada maksud ekonomi dan politik sebenarnya. Jadi bukan murni awalnya akidah gitu, enggak. Awalnya adalah ekonomi dan politik. Ya, kemudian nanti ada cerita dari Kesultanan di Yogyakarta mengikat perjanjian dengan ini berseliweran ceritanya, tapi benar atau enggaknya itu kan omongan orang gitu loh. Dengan penguasa pantai selatan. Mau selatan, utara, timur, barat itu milik Allah gitu loh. Ikatlah janji dengan Allah. Ya, janji sama jin. Iya, bahlul banget itu. Ya. Nah, Belanda kita kan tahu ya orang-orang barat nggak percaya gini-ginian gitu. Apaan sih gitu kan? Ya.
Cuman ketika itu tetaplah tekanan dari masyarakat tentang adanya khurafat, nanti akan kita ceritakan gitu loh. Sehingga akhirnya Belanda pun udahlah ikut apa kata orang lokal pribumi. Lihat di sini nanti. Jadi itu merupakan bagian dari pembangunan rel kereta api jalur selatan di Pulau Jawa oleh pemerintahan Belanda. Ketika itu, ya masih belum merdeka kita. Jembatan memiliki konstruksi unik, yaitu besi baja dengan rusuk pelat untuk lalu lintas bawah dan rusuk kontinu untuk lalu lintas atas. Jadi memang sejak zaman itu memang udah dibangun atas bawah gitu. Unik. Ya, konstruksi bertingkat seperti jembatan Cirahong adalah satu-satunya yang ada di Indonesia. Jadi cuman itu doang tuh yang seperti itu modelnya jembatan itu. Pokoknya sesuatu yang unik ya, di Indonesia itu sesuatu yang unik. Apalagi bersifat dengan natural, pasti di situ ada khurafatnya. Mesti gitu. Pokoknya sesuatu yang unik, indah tuh nanti dikhurafatin gitu loh. Ada pohon bambu gede jadi khurafat nanti. Begitu Indonesia tuh. Iya. Ada orang jenggotnya lebat jadi khurafat. Yang unik-unik jadi khurafat. Di balik keunikan jembatan Cirahong ada sebuah misteri yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat umum tentang awal pembangunan jembatan tersebut. Misteri ini diungkap oleh sebagian orang, baik antar mulut atau melalui proses mediumisasi. Gitu. Antar mulut berarti cerita rakyat ya, cerita orang-orang tuanya gitu ya. Ya, hikayat sesepuh gitulah ya. Kalau proses mediumisasi itu dari jin gitu. Nyurupin orang kemudian menceritakan ini. Atau lewat jalur ketiga yaitu jalur indigo. Ya, orang indigo taruh situ kemudian biar dia membaca daerah tersebut. Ada apa di sini? Ada warung, gitu. Terus kenapa kok ada warung? Kan gitu. Makanya ada YouTube ya. Channel YouTube yang Anda melihat ada Fulan ini sok taunya luar biasa, indigo ya katanya. Kemudian dia tempat-tempat tertentu diundang, kemudian dia cerita tentang apa-apa di tempat itu gitu loh. Ya, ini bisikan setan semua gitu. Cuma cerita ini kadang-kadang jadi buah bibir di masyarakat. Akhirnya dipercaya, diyakini. Kalau memang itu benar, anggaplah itu benar misalnya. Maka perlu ada yang kita luruskan gitu loh. Ya, kayak seseorang menghikayatkan saya ngelihat kuntilanak terbang. Ya udah bener dia ngelihat, tapi yang ada hal yang harus diluruskan. Jangan sampai meyakini itu kuntilanak adalah mayat atau asli dulu orang itu. Jadi tetap ya itu ada. Tapi ada hal yang harus diluruskan. Di balik itu mereka tidak akan menampakkan diri kecuali pasti ada maksud yang halus ya, di akidah kita gitu loh. Nah, jadi ada yang perlu diluruskan nanti. Seperti kita ketahui bahwa pembangunan infrastruktur di tanah Jawa ini tidak lepas dari hal-hal mistis. Betul, itu dari dulu. Bahkan di Jakarta sekalipun, ya, gedung-gedung besar sebelum dibikin itu pondasinya kemudian nanti dikucurin darah kerbau atau apalah pokoknya lah. Atau ditamain buku-buku tertentu, wifik-wifik tertentu dan seterusnya. Begitu. Ya. Penggunaan sesaji bahkan penggunaan tumbal hingga detik ini masih sering digunakan, ya enggak? Masih. Makanya tugas kita itu masih ada untuk hal ini. Jangan kemudian dilalaikan. Nah, kita menghikayatkan hal seperti ini untuk meluruskan gitu loh. Karena sekarang ini kan namanya di YouTube itu ya. Orang itu banyak memburu pasar cerita-cerita gaib atau kisah-kisah mistis. Yang sekarang yang tiap hari upload dan update itu adalah orang-orang yang nggak ngerti agama Islam, nggak ngerti akidah benar, tapi menghikayatkan banyak-banyak cerita mistis yang nggak diluruskan, malah ditambah dengan bumbu-bumbu khurafat kemudian membuat orang-orang makin percaya gitu dengan hal itu. Ini berbahaya. Atau orang pun yang tadi nggak percaya mulai ragu gitu, mulai ragu pengen percaya gitu, semi percaya. Nah, penggunaan sesaji bahkan penggunaan tumbal sampai sekarang masih sering digunakan. Walaupun hal itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, iya rata-rata kan sembunyi-sembunyi ya. Enggak ditaruh di Jawa Pos misalnya, yo ini ada tumpalnya, enggak ada. Jadi sembunyi-sembunyi. Kabar itu selalu menjadi kasak kusuk di masyarakat. Nah,
setan, ya ini makanya kenapa kok tempat-tempat yang misalnya rumah dukun ya, atau rumah yang memang di situ banyak jimat-jimat, itu kok lebih banyak setannya? Iya, karena jinnya itu diikat dengan tempat itu gitu loh. Kalau bangunan itu ditumbalkan sesuatu di situ, maka itu seperti apa? Kita mempersembahkan untuk jin di situ dan jin akan betah di situ, akan terikat dengan itu gitu loh. Itu bahayanya. Nanti kemudian akhirnya apa? Jin itu akan menampakkan diri, akan mengganggu dan seterusnya. Akhirnya terbitlah akidah baru tentang bangunan tersebut. Investigasi retrokognisi mengenai awal pembangunan jembatan Cirahong kami mulai dari rencana pemerintah Belanda yang ingin membangun sebuah jembatan kereta api sebagai sarana transportasi penghubung jalur timur dan selatan. Para tim ahli dari Belanda menemui pihak sesepuh desa yang kami ketahui bernama Sukasna. Jadi ada Mbah Sukasna gitu loh. Orang desa setempat, sesepuh setempat gitu loh. Seorang pria tua berusia sekitar 70 tahun. Sukasna lah namanya, kita sebut Sukasna. Jadi tim ahli dari Belanda itu pun berunding dengan orang desa. Sukasna yang mewakili pihak desa mengatakan pembangunan jembatan kereta juga harus menghubungkan jalur lalu lintas dengan desa sebelah, mengingat saat itu sarana infrastruktur jembatan masih sangat terbatas. Jadi kan itu sebenarnya jurang ya, antara dua jurang dia. Makanya itu bawah banget itu. Dan tadi dibilang 200 sekian meter kan panjangnya. Orang kalau misalnya mau ke desa sebelah jurang sana, wah itu susah banget gitu kan. Dan di sana jauh sana, di seberang sana memang ada desa gitu. Ya. Pembangunan akan banyak mengalami kendala, kata Sukasna. Sukarsi siapa ya Sukarsi? Kalau Sukaisi ya. Kenapa akan banyak mengalami kendala? Karena adanya faktor mistis yang menghalangi itu mulai itu. Siapa yang pertama ngomong gini? Sukasna itu. Bukan Belanda nggak mikir gituan. Belanda tuh yang penting gold, glory, gospel, kayak gitu udah. 3G, padahal sekarang udah 4G ya. G-nya apa? Gadget ya, Masya Allah. Gitu ya. Tim teknis pembangunan jembatan berasal dari Belanda tidak percaya gitu aja apa yang dikatakan oleh Sukasna. Dianggapnya sebagai angin lalu, apaan sih gitu kan. Kata mbahnya, ini ada kaitannya nanti dengan gaib, faktor mistis yang bakal ngalangi laju pembangunan ini gitu. Enggak, apaan sih gitu. Ternyata benar terjadi. Nah, tuh. Pembangunan jembatan sering mengalami gangguan yang kadang sulit dicerna nalar. Oke, anggap ini benar. Kenapa kok bisa terjadi? Terjadi karena sugesti yang dipelihara. Gitu kan? Sugestinya sesepuh-sesepuh ini bakal sulit nih nanti nih. Dipelihara sugesti tersebut menjadi akidah mereka dan disitulah setan masuk. Jadi setan tuh baru bisa menggoda lebih mudah ketika bisikannya itu diamini gitu loh. Sebagaimana kata Allah menghikayatkan perkataan setan iblis di surat Ibrahim. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Dan aku sebenarnya tidak punya hujah, tidak punya sultan kepada kalian, enggak bisa menguasain kalian, enggak punya pemberian hujah pada kalian kecuali an da'autukum, saya cuma ngajak, kata setan iblis. Fastajabtum li, kalian malah menjawab ajakan saya. Artinya dia membisikkan, kemudian diamini, disebarluaskan. Jadi bakal sulit nih pembangunan nih karena akan ada penghuninya gitu. Sekarang pertanyaannya, mungkin nggak di situ di lembah itu ada penghuninya? Mungkin nggak? Ya mungkin aja kan. Tapi siapa dia kan nggak usah tahu gitu kan? Iya. Cuman nggak usah, udah dibiarin aja penghuninya, nggak usah ditanggepin gitu loh. Kalau ada bisikan, ya udah biarin aja. Nggak usah itu menjadi halangan untuk kita berkreasi, melakukan hal, nggak.
Itu di situ. Ya, banyak orang-orang desa akhirnya kemudian kena khurafat gara-gara itu. Ya namanya lembah ya, di zaman Arab juga ada kayak gitu. Maksudnya penghuni-penghuninya dari kalangan syaitan. Ya. Maka paling sering terjadi adalah Sungai Citandui mendadak banjir sehingga sulit untuk memasang pondasi. Sungai Citandui sering mendadak banjir. Sebenarnya yang bikin banjir itu siapa? Allah Subhanahu wa taala tentunya. Tapi ada nggak faktor fisika alam atau faktor rasional yang logis? Ada nggak? Ada. Tapi karena sugesti yang kebawa, akhirnya dinyana itu adalah ulah dari penghuni situ, jin itu. Nah itu dia, ya kan? Sekarang kalau misalnya nih kita ada sugesti di belakang kita tuh banyak makhluk, ya mungkin aja, biarin aja gitu loh. Cuman kalau sugesti tersebut antum bawa, antum pegang, ada suara dikit, akhirnya apa? Itu suara itu, padahal suara ayam. Dikit? Ada ayamnya? Ini kalau live streaming nanti bisa deh taruh situ tuh. Tuh ada ayam di situ. Jadi yang kemarin kita dengar tuh kemungkinan besar ayam. Iya. Cuman karena dia lagi tidur, dia suaranya seperti sedikit gitu. Iya. Nah kan diantara sugesti kan kalau misalnya mendengar kuntilanak itu kan biasanya suara pertamanya itu adalah dia kayak suara anak itik, Pak. Itik anak ayam gitu kan, krik-krik gitu. Padahal mungkin aja itu anak ayam beneran. Seandainya anak ayam itu punya perasaan, dia tersinggung, kok saya dibilang kuntilanak gitu. Itu suara saya mas gitu. Ya Habib ya. Nah Sukasna, ini Sukasna nih, fa'il nih, ini Amr bin Lu'ainya nih. Iya, yang bawa berhala ke Mekah ini. Sukasna mencoba berinteraksi dengan makhluk gaib yang mendiami Sungai Citandui. Mencoba berinteraksi, inilah dia mencoba berinteraksi, kemudian gali info dan tanya kabar gimana di situ. Ya itulah. Yang tadinya kita nggak perlu tahu jadi tahu, itu pun dibohongi gitu loh. Maka diketahui bahwa lokasi yang akan dibangun dihuni oleh sepasang siluman ular. Nah, mulai ini Indosiar ini mulai ini. Mulai Indosiarnya keluar ini. Iya. Kalau SCTV udah sinetron aja, ini Indosiar ini. Siluman ular besar. Namanya Nyai Odah dan Aki Bohang. Nyai Odah. Iya. Mungkin kalau misalnya ini perempuannya istrinya ya Odah nih kayaknya Arab ya atau Islam kali ya. Tapi mungkin nggak jin ular itu muslim? Mungkin hadis Nabi SAW yang di Madinah itu, yang seorang sahabat wafat karena dia menebas ular di rumahnya dan ular tersebut kan menggigit dia sampai juga dia mati. Maka Nabi SAW bilang jangan langsung dibunuh kalau ketemu ketemu ular di rumah. Karena banyak jin muslim, jin Bandinu masuk Islam dan bentuknya adalah bentuk ular. Mungkin saja, tapi nggak mesti antum melihat ular berarti ini jin, nggak mesti. Ya, dan kalau antum melihat atau ditampakkan jin berupa ular itu nggak mesti juga wujud asli ular, belum tentu. Allahu alam, Allah lebih tahu tentang hal itu. Ya mungkin ya, mungkin tidak. Nah Nyai Odah di sini bentuk ular, tapi Nyai gimana caranya? Bagaimana menjamak antara kenyaian dengan keularan gitu loh? Itu yang susah. Iya susah itu. Kenyaian dengan keularan gitu loh. Ini Sukasna nih luar biasa. Amr bin Lu'ai ini luar biasa. Iya. Mungkin Odah nama aslinya Saudah jangan-jangan. Masalahnya Saudah itu istri Nabi gitu loh. Biasa kan gitu ya, Nyai Odah gitu kan. Dan Aki Bohang. Nah, kalau ini nggak tahu apakah dia mungkin Cina atau apa nggak tahu deh. Hah? Betawi ya, Bohang. Lah ngapain Betawi langsung ke Tasik Pak? Merantau sana mungkin ularnya ke, Masya Allah. Iya. Keduanya di sini siluman ini Odah sama Bohang menyampaikan kekesalannya. Karena manusia telah mengganggu wilayah mereka tanpa izin. Tuh lihat, inilah di antara triknya setan.
misi ke, izin ke, nah ini diantaranya. Berawal dari itu dong, dan logika manusia, oh iya ya, ini kan bukan daerah kita, kita harusnya permisi, itu loh. Ya, kalau orang barat kan nggak gitu, kalau orang kita kayak gitu. Ya, meet mas, gitulah. Nah, disinilah setan berusaha memberikan talbis, dikaitkan dengan kultur kita yang kultur sopan gitu kan. Misi dong sama kita. Itu ada nasai paling ringannya sesuatu itu minta permisi gitu loh. Paling ringannya, tapi itu udah masuk gitu. Ya kan? Termasuknya klakson, ton ya. Ya. Kalau belokan itu nanti ada ini gitu kan. Harus klakson. Kalau klakson supaya mentanbih orang yang mau lewat, fadhol. Tapi kalau klakson karena permisi, nah ini baru sama. Itu yang diinginkan setan. Mereka tuh pengen apa? Dihargai eksistensinya gitu loh. Sampai antum harus klaksonin, harus amit mas, harus apa gitu. Kita kalau misalnya misi sama mbok-mbok yang lagi di depan rumahnya, manusia, enak. Misi mbah, yo pinara mas, kan gitu. Pinara ngerti artinya? Mampir mas. Lah kalau misalnya sama jin, misi mbah boang, aki boang, misi pinara mas, pinara kepribet ke pinara. Mau masuk ke alam gaibnya. Jadi kesel tuh, dua ular tuh kesel. Gangguin aja wilayah mereka tanpa izin, itu dia. Sukasna mencoba memediasi agar rencana pembangunan jembatan bisa terlaksana. Mengingat jembatan itu bukan hanya untuk menghubungkan jalur kereta, tapi juga menjadi jalur transportasi yang menghubungkan dengan desa sebelah. Jadi ada maslahat basyariah di sini. Cuman maslahat basyariah itu diganggu oleh maslahat jinniyah. Ini yang masalahnya, orang kok malah mau ngalah sama jin gitu loh. Harus kudu minta misi dulu atau persembahan dulu, ini salah. Seperti yang udah berkali-kali dituturkan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah itu menciptakan bumi ini buat kalian wahai manusia, udah. Ya. Itu ungkapkan dalil itu, ketika jin itu ngomong kayak itu, kita ungkapin dalil itu. Sekakmat dia, enggak punya dalil dia. Enggak punya dalil jin itu. Kemudian Nyai Odah dan Aki Bohang memberi syarat. Nah, mulai nih. Kalau kita kehasut dengan klaim mereka tersinggung, wilayah mereka diganggu, kemudian kita percaya itu, maka setan akan ke step berikutnya, yaitu apa? Kalau kamu nggak mau kami ganggu, berikan gini atau lakukan ini, itu mulai itu. Jadi step setan rata-rata gitu untuk teritori mereka atau teritori seperti itu. Rata-rata dimanapun itu, di Jawa, di Indonesia lah, gitu. Ya, lakukan ini, kami nggak bakal ganggu. Dan itu mereka meyakinkan gitu, nggak bakal ganggu, beneran nggak bakal ganggu. Pokoknya lakukan ini. Gitu. Padahal kalau kita melakukan itu, justru semakin diganggu. Gitu loh. Jadi syaratnya mereka tidak akan mengganggu dan berjanji akan menjaga jembatan agar kuat tahan selama ratusan tahun. Ini kan bahlul. Ular jaga jembatan. Sampean aja punya tangan aja nggak punya. Gimana mau jaga jembatan? Ya kan? Coba gituin jinnya. Tersinggung dia nanti. Gitu kan? Tangan aja nggak punya. Sama itu, jin-jin tuh kayak gitu. Tangan nggak punya, kaki nggak punya. Keke, gimana cara mau menjaga jembatan? Coba gituin, skakmat dia. Nah, apa tumbalnya atau syaratnya apa? Nah, syaratnya kalau buat supaya kuat selama ratusan tahun, syaratnya bukan semen. Ya, bukan tumbal. Jika ada sepasang pengantin cantik dan tampan. Gitu. Makanya hati-hati nanti kalau nikah. Nah, iya. Jangan di Cirahong nikahnya. Cilangkap aja. Iya. Ntar ada pembuatan jembatan got di situ. Itu sepasang pengantin baru nih, mau udah pas nikah gitu kan. Yang masih perawan dan perjaka. Yang bisa diangkat sebagai anak mereka di alam gaib tuh. Alasannya begitu. Kan bahlul juga tuh. Ente berdua kan ular. Masa mau punya anak manusia? Gimana? Kan
Nggak ada hal-hal kayak gitu, nggak ada. Ini cuman akal-akalan mereka doang gitu loh. Dan kadang-kadang jin tuh kayak gitu, pengen menculik manusia ini untuk dijadikan mantu. Tuh ada seperti itu, ada. Iya, dijadikan mantu. Adapun gaibnya nanti apakah nanti manusia itu masuk ke alamnya itu Anda nggak bisa ngomong deh kalau itu. Tapi pastinya bohong. Pastinya bohong. Jadikan manusia mantu, ya gimana coba? Mau antum? Langsung enggak, atau bahkan udah terpikir di pikirannya itu. Sebelum nanya udah kepikiran tuh. Antum kok diem nih kayak ada nyesel. Coba kalau jadi mantu itu. Enggak mikir gitu kan? Mungkin ya ada ide mungkin ya. Mencari sepasang pengantin yang masih gadis dan perjaka bisa dikatakan tidak masuk akal. Ya iyalah. Apalagi mertuanya ular. Udah gitu kan kita nggak tahu sih Nyai siapa tadi? Nyai Oda sama Aki Bohong itu, Bohang itu ular jenis apa kita nggak tahu. Siapa tahu kadut, ayo tinggal di air, ayo kadut. Iya, kadut kalau misalnya 5 jam aja lah dia di bawah terik matahari mati dia. Kadut ya, biasanya kan di lumpur dia. Ya, ular apa coba? Masa punya mertua ular kadut? Iya, nyari di empang banyak, ngapain nyari di jauh jurang kayak gitu. Mencari sepasang pengantin nggak susah nih, nggak masuk akal. Sukasna menyampaikan hal tersebut kepada pihak Belanda. Pihak Belanda sebenarnya nggak percaya gitu, apaan sih kayak gini gitu kan? Tapi karena mereka punya target harus selesai cepat waktu. Dan pihak Belanda kan nggak peduli juga dengan akidah gitu kan, orang-orang kafir kok. Apapun dah dilakukan aja, termasuk berupaya dengan cara-cara di luar logika. Kemudian ada orang lewat. Hah? Oh. Kemudian tersiar kabar ada buruh pekerja jembatan Cirahong yang bernama Sulasna. Oh ini kok mirip sama mbah-mbah. Beda huruf aja loh. Jadi ini ada Sulasna ini. Sulasna. Tadi Sukasna. Jangan-jangan anaknya Sukasna ini jangan-jangan nih. Wallahu alam siapa. Sulasna akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang masih satu kampung dengannya bernama Neng Asih. Harusnya nih mereka hidup bahagia ya. Harusnya mereka tuh happily ever after gitu kan. Iya, harusnya ini terjadi kalimat once upon a time gitu kan. Rencana jahat lalu diatur. Centeng-centeng Belanda sudah dipersiapkan untuk menculik kedua pasangan ini. Akad berlangsung sekitar pukul 9 pagi. Menjelang sore, wah belum malam pertama loh nih. Sulasna dijemput para centeng Belanda dengan dalih diundang oleh pimpinan proyek jembatan karena ada hadiah pernikahan yang akan diberikan. Wah seneng lah orang ketika itu. Wah dikasih ke orang ngolondo gitu kan. Pada waktu itu masyarakat kecil sangat takut dengan centeng dan pihak Belanda gitu loh. Tapi ya nurut aja karena ada hadiah nih. Mereka hanya bisa nurut nih. Sulasna dan Neng Asih tadi dibawa menuju tempat pengecoran fondasi jembatan di tengah sungai. Nah, tadi dicor tuh bagian tengah sungai ada cor-corannya di situ. Di tengah perjalanan sikap para centeng berubah menjadi kasar dan kejam. Sulasna dan Asih diikat tangannya dan mulut mereka disumpal dengan kain. Ya, disumpal sama kain. Dan di zaman itu kan daerah itu ya tentu rimbun-rimbun pohon doang isinya. Sulasna dan Asih hanya bisa pasrah dan tidak tahu bagaimana nasib mereka selanjutnya. Mereka ditinggal di dasar fondasi dengan kedalaman sekitar 3 meter. Menjelang maghrib, semua ubu rampe, ngerti nggak Pak ubu rampe Pak? Apa itu? Kayak pisang, kayak sayurannya itu gitu ya, telur. Ubu rampe namanya. Dan sesaji diantaranya bunga setaman sudah dipersiapkan dan ditaruh di dasar fondasi. Iya, perlengkapan ya, takmilatnya ya. Masya Allah.
Iya. Iya, takmilat. Nanti ada soal di Durus akmil. Banyak pekerja tidak tahu bahwa di bawah fondasi ada pasangan pengantin baru gitu loh. Karena kan diinget ini ya. Di tempat cor-coran itu. Sulasna salah satu rekan kerja mereka sendiri dan juga istrinya. Mereka hanya diperintah lembur untuk mengecor selagi sungai tidak dalam keadaan banjir. Nih mumpung lagi cetek, ayo cor gitu kan. Maka adonan semen, batu dan pasir digelontorkan dari atas. Itulah akhir tradis kisah cinta Sulasna dan Asih. Ini nggak ada, ini kisah cinta paling luar biasa ini. Cinderella sama Petruk kalah itu. Iya. Ini nggak ada yang iya. Kisah cinta paling jelek itu Emmanuel Macron itu, presiden Perancis, ya. Itu kisah cinta paling jelek sedunia itu. Ini paling sadis nih kalau ini. Mereka menjadi tumbal pembangunan jembatan Cirahong. Hingga saat ini kedua jasad itu masih utuh karena kondisi dalam cor hampir hampa udara. Emang benar itu, yakin. Menurut apa yang kami lihat, pakai apa ngelihatnya? Ya kan sotoy kan? Imma ngelihat dengan mata kepala langsung, dan itu mustahil. Karena kan di dalam cor-coran. Di desa sungai lagi. Imma dia ngelihat pakai jasa titip jin ya. Ya. Imma dia indigo mungkin gitu. Iya. Menurut apa yang kami lihat, Sukma dan Asih sampai sekarang masih terperangkap di alam astral. Padahal Sukma udah lama nggak ngaji ya. Dulu kan ada Sukma di sini. Kenapa disebut-sebut tuh Sukma? Ini yang membuat orang ini kadang mereka membagi manusia itu menjadi 3. 1 jasad, kedua roh, ketiga Sukma. Gitu loh. Nah, Sukma itu ya milik manusia itu. Jadi bagi mereka ini jasad udah hancur di dalam. Roh kembali ke barzakh. Sukmanya masih ada gitu rufat mereka. Oke, sebenarnya ini Sukma bukan roh. Sukmanya Sulasna dan Asih. Nah, nanti kalau ada orang kesurupan, dia ngaku Sukmanya siapa gitu. Iya. Sukmawati misalnya. Ya. Itu mungkin kayak gini juga modelnya tuh. Ya. Nah, ana pernah Pondok Ranggon. Sukmanya Umar bin Khattab, bayangin. Beneran. Nyurupin orang di samping ana yang mau ana ruqyah dan dia nggak mau ruqyah. Iya. Sebentar, saya panggil dulu teman saya. Terus ana bilang, kamu siapa? Aku Umar bin Khattab. Masya Allah. Itu yang tadi ana pengen ngomong gitu. Tapi ini temperamental orangnya dan dia lagi besar, badannya gede, orang Padang, terus kepalanya botak, gundul. Itu kalau dihajar, copot juga gigi ana nanti. Jadi ana berusaha main aman dulu gitu, nggak menyinggung. Masya Allah. Umar bin Khattab mah. Siapanya nih kata ana? Saya Sukmanya Umar bin Khattab. Rohnya maksud ana. Rohnya Umar. Bukan, beda. Roh tuh beda. Saya Sukmanya Umar bin Khattab. Sejenis jin ya kata ana bilang. Bukan, saya Sukmanya ngototnya. Marah dia. Ana penanya, kok bahasa Indonesia gitu kan? Perasaan Umar orang Arab gitu kan. Ana pengen ngomong gitu, cuma nanti ana digampar sama dia. Badannya gede soal jin itu kalau dia di alamnya dia nggak bisa ngapa-ngapain antum. Tapi kalau dia pakai jasad manusia, dia bisa pakai jasad manusia. Itu repotnya di situ. Iya, udahlah daripada karena saudaranya kena gampar soalnya. Ana nggak mau kena gampar. Itu Ramadan lah itu. Itu tipuannya setan tuh di situ. Itu jin itu. Jin pastinya itu jin. Nggak ada sukma-sukmaan kayak gitu kemudian nyurupin orang. Ya nggak ada. Nah,
Jadi menurut penerawangan orang jahil ini, sukma kedua orang ini masih terperangkap di alam astral. Masya Allah. Apa ini maksud alam astral? Itu istilah orang-orang barat untuk mengungkap alam gaib gitu loh. Alam jin. Sebenarnya bilang aja di alam jin gitu loh. Tempat siluman ular, nyai dan aki itu berada. Mereka hingga detik ini tidak terima dengan apa yang mereka alami. Oh repot tuh. Ada yang cerita gini, mereka nggak terima dengan apa yang mereka alami. Itu yang membuat nanti ada roh gentayangan atau apa, itu kayak gitu. Padahal itu semua adalah dari jin. Sukma pasangan pengantin ini mendiami fondasi tengah, sedangkan Nyai Odah dan Aki Bohang menempati fondasi sisi samping kanan dan kiri. Jika dilihat dengan mata ketiga, ini dong, ya. Siluman ular itu melilit pondasi kiri dan kanan jembatan. Aduh, ada aja. Ya begitulah ya. Kira-kira percaya antum? Enggak lah, ngapain percaya? Ya. Coba apa kisah-kisahnya? Kita lanjut ke kisah-kisah. Nah? Ular kadut kan di air. Kayaknya dia nggak lilit, kalau lilit piton itu. Ya, komentar ada kali komentar? Nanti dikasih tahu. Ya, kita ini ada beberapa kisah yang mau kita baca ini. Ya, beberapa kisah yang berkaitan dengan aib atau keluarga, mungkin anda jadikan namanya hamba Allah aja. Hamba Allah berkata, ini kisah apa nih namanya? Yang pertama ini kisah teror rumah kontrakan, Masya Allah. Sebelum nikah awal tahun 2015, sebelum nikah awal tahun 2015 tepatnya, sudah nyari-nyari rumah buat ngontrak. Dapat tuh rumah dengan luas tanah 200 meter, letaknya di Hook. Anda nggak tahu Hooknya apa maksudnya? Oh, belokan gitu. Oh, iya. Hook itu dalam bahasa Inggris sebenarnya, dari kata bahasa Inggris HOOK. Jadi di ujung gitu kan, tapi di pinggir jalan antara belok. Iya, hook ya. Hook itu hook ya, apa namanya? Ujung. Hook ya, benar. Sebelah kiri dan bagian depan rumah ada halaman yang cukup luas. Berbagai macam tanaman termasuk satu pohon rambutan dan kamboja yang cukup besar sudah di situ. Kamboja ada hurufatnya nggak kira-kira? Banyak ya. Hari demi hari, Masya Allah. Kayak lagu aja nih. Menetap dan seterusnya. Istri Ana sering mengalami gangguan. Kebetulan ada yang dulu masih kuliah sekaligus ngajar, kesehariannya berangkat pagi ba'da subuh, pulang sampai rumah kira-kira jam 9 malam, pulang langsung tidur lelap. Sementara istri hampir tiap maghrib sudah merasa nggak nyaman dan mengalami gangguan. Kenapa mulai maghrib? Karena saat itu setan-setan bertebaran memang. Makanya kata Nabi SAW, jauhi anak-anak dari luar rumah, maksudnya masuk rumah. Nanti ketika sudah lewat Isya baru nggak apa-apa anak-anak. Jadi kalau misalnya jam 7:30, jam 8 itu malah anak-anak main nggak masalah sebenarnya. Cuman penculikan aja itu yang repot ya. Iya, penculikan itu yang lebih repot. Dari mulai dengar suara sepatu pantofel, ini berarti jinnya kerja ini. Iya, kantoran dia. Baru pulang kantor dia. Bunyi air galon blung-blung gitu. Sampai mimpi-mimpi mencekam hampir setiap malam. Setelah mengalami gangguan, hampir-hampir istri nggak mau dengar apalagi baca Al-Quran. Dari ini semakin penasaran. Ana coba nanya-nanya Ustadz terkait metode ruqyah. Kebetulan sempat belajar tapi teori tidak pernah praktek. Langsung menangani orang yang kesurupan. Singkat cerita, Ana pun akhirnya sempat diganggu. Mimpi Ana dan istri sama, tengah malam bangun ngos-ngosan,
mimpi dikejar-kejar orang bawa senjata tajam mau dibunuh. Berikutnya mimpi dikejar-kejar buaya. Hampir tiap malam tidur itu nggak pernah nyaman. Kalau tidurnya wudhu dulu dan berdoa hampir-hampir tidak pernah diganggu, tapi terkadang wudhunya batal. Ayo ngapain kalau batal wudhunya? Ceritanya cukup panjang sampai akhirnya ana putuskan nekat untuk mengurung istri di kamar ana, bacakan ayat-ayat Al-Quran, ana ruqyah sendirian sampai istri muntah darah dan gak sadar tuh dia. Seketika itu juga ana yakin kalau istri selama ini dah kerasukan. Tiap baca Quran di sampingnya dia selalu marah, matanya melotot bahkan sampai muak lihat ana. Nah itu kadang-kadang setan membuat apa? Membuat muak istri ke suaminya, ya, sehingga terjadi nanti ujungnya cerai. Bahkan pengantin baru kadang-kadang digituin, ya. Dari hamba Allah, lagi hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sewaktu masih SD, saya kadang bermimpi yang kurang penting. Gimana bermimpi yang kurang penting gitu? Gak penting banget sih, ya. Kayak orang zaman sekarang. Pas bangun gitu, gak penting banget deh. Gitu. Ayo masuk kamera loh Pak Marsono. Masuk kamera bolak-balik. Masuk kamera dan takutnya dikira ada jin lewat. Masya Allah. Jadi kalau misalnya bermimpi orang penting ya, ntar kalau saat-saat mimpinya penting, pas bangun penting nih gitu. Tapi ketika bangun ada perasaan yakin kalau mimpi saya itu akan terjadi secara nyata pada hari itu juga. Apa ya? Pernah nggak antum kayak gitu kira-kira? Mimpi sesuatu, bangun antum yakin nanti bakal terjadi mimpi saya. Gimana? Ini masuk ke dalam sugesti, gitu. Ini masuk ke dalam alam sugesti ya. Sampai-sampai di pagi hari di kelas saat guru belum datang, saya berani sesumbar ke teman saya kalau nanti akan datang gurunya pakai baju serba hitam, berdiri di sebelah sini depan meja saya untuk memberi pengumuman kalau kelas akan bubar jam 10 karena ada rapat guru. Detail loh itu. Ntar nanti lihat bakal datang guru pakai baju serba hitam, ya, serba hitam, berdiri sebelah sini memberi pengumuman kalau kelas akan bubar jam 10 karena ada rapat guru. Bisa nanti bakal kayak gitu. Masya Allah ya, kayak apa ya, bisa mengetahui masa depan. Lalu qadarullah terjadi persis seperti mimpi saya hingga teman saya terheran. Antum mikir ini pusing kan? Kok bisa ya? Gitu ya? Hah? Gak penting. Tapi gak penting terus dia ceritain gitu loh. Jadinya penting, terjadi. Bagi dia mungkin gak penting, tapi jin memiliki kepentingan. Jadi ada sebagian orang indigo itu, dia dibisikkan jin tentang apa yang akan terjadi masa depan. Sebagian gak terjadi, sebagian terjadi benar. Tapi kok bisa terjadi? Nah, gitu. Kok bisa terjadi? Itu sama mirip dengan dukun. Kok bisa terjadi gini? Nebak, mungkin nebak. Jinnya nebak, mungkin jinnya nebak. Oh. Tapi wallahu alam, kemungkinan juga adalah jin ini bekerja sama dengan jin, atau jin ini melihat ibu guru ini, atau dari jin korin ibu guru ini bekerja sama, mungkin aja. Ibu guru ini meniatkan besok pakai baju hitam, besok mau ngumumin ini, mungkin aja. Kemudian dikabarkan ke jin itu, kemudian dibisikkan ke dia, dimimpikan kemudian. Akhirnya membuat apa? Dia percaya dengan apa yang dia mimpikan. Ternyata terjadi nih. Ntar kebetulan pertama ini terjadi, besok-besok dia coba-coba lagi. Ada yang kayak gitu, ada. Beberapa dari orang seperti itu, yang indigo, dia ngelihat hal di masa depan. Kadang terjadi, kadang enggak. Kadang benar, kadang enggak. Nah, yang benarnya itu permainan. Hah? Iya.
Nah di sini kan tugas kita ya kita bilang nggak boleh kita dengar itu. Ya, nggak ada yang tahu gaib hari esok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan gitu. Ini akidah nih. Kita nggak bisa tahu besok tuh kayak gimana. Tapi prediksi bisa, gitu. Maksudnya prediksi ini boleh dengan adanya qarinah, indikator. Tapi memastikan wallahu alam. Tapi kalau yang kayak gini, ini bukan prediksi. Ini menjazmkan dan merasa diri tahu masa depan. Ya. Hatta main-main pun jangan kalau bisa. Kayak misalnya main apa? Ngelihat dari garis tangan. Wah, garis tangan ini kayak kamu bakal sukses. Begitu. Ya. Anda dulu waktu lahir kelilit kulit ari-ari, sampai 6 lilitan atau banyak, pokoknya kelilit semua tuh. Wah itu kalau sekarang kata ibu Ana, kalau sekarang dokter ngelihat kayak gini atau pakai apa yang namanya USG itu pasti isu sesar itu. Orang sekarang nggak ada apa-apa aja disesarin gitu. Iya. Istri yang lagi hamil ada geluruk dikit sesar. Ya kan? Sungsang gitu kan. Iya. Kadang gitu tuh. Sekarang kok sesar jadi kalau emang ada penyakit mungkin ya benar ya. Penyakit berat misalnya, iya mungkin lah. Tapi yang banyak yang nggak berpenyakit berat disesarin. Ya kan? Nah, itu Anda dulu waktu keluar terlilit dengan ari-ari itu. Ya. Antara hidup dan mati itu. Adalah keluarga sesepuh lah ya, sekarang udah sepuh beliau, keluarga Betawi ada. Wah, ini diliputin kulit ari-ari nih. Ntar kalau gede, kalau pakai baju apa aja pasti tetap cakep. Gimana menurut antum? Hah? Anda pakai baju apa aja cakep? Kata nggak ada yang ngomong gitu sih. Hah? Ngomongnya kayak gitu. Kalau misalnya, pokoknya ada indikator kayak gini, dan itu kan nggak ada. Oh itu dimatikan itu. Matikan. Apa namanya? Tahu usus. Kalung usus. Iya, kalau nanti kalau udah gede, cakep pakai apa aja. Nah, ternyata kenyataannya begitu. Tetap cakep. Tapi keterjadian ini ya tetap nggak ada korelasinya korelasinya nggak ada dengan itu gitu loh. Nggak ada indikator yang real dan scientific itu nggak ada nyambungnya coba. Nggak ada nyambungnya. Nah, ketika hal yang terjadi masa depan ternyata matching dengan prediksi ini yang nggak ada nyambungnya dari segi real ini, tetap nggak bisa dijadikan landasan. Ntar ada bayi kemudian keluar ngebrojol, kelilit juga kalung apa tadi? Kalung usus. Bah, ntar kalau gede ini pakai baju apa aja cakepnya. Taunya nggak gede-gede mati dia misalnya. Ya kan gimana? Salah kan? Itu dulu mungkin orang-orang zaman dulu tuh untuk menghibur orang tuanya supaya termotivasi. Anak lu cakep lah nanti dah gitu. Tapi ya qadarullah akhirnya jadi keyakinan gitu loh. Ya, kembali ke mimpi nggak penting ini. Qadarullah. Saya mohon penjelasannya Ustaz. Apabila mimpi itu datang dari syaitan, bukankah syaitan tidak bisa mencuri dengar berita langit? Dan bagaimana mimpi saya bisa sedetail itu? Ya, syaitan kalaupun mencuri, kalaupun tepat sekelumit itu diliputi kebohongan. Nah, syaitan seperti ini dia kemungkinan hanyalah memprediksi juga seperti manusia memprediksi. Ya. Atau wallahu alam kita nggak tahu alamnya syaitan bagaimana. Karena boleh jadi alamnya dia itu lebih ringkas dibandingkan alam kita. Boleh jadi ya. Iya, antum pernah nggak masuk ke alamnya dia? Ya alhamdulillah belum pernah. Tapi ada besar kemungkinan bahwasanya itu perputaran waktunya itu nggak sama dengan kita. Makanya orang-orang yang diculik di Gondolowe, kapan-kapan kita bahas itu,
Itu diculik hari ini, dia ngerasa sebentar di alam itu, tapi berhari-hari. Di zaman Umar juga terjadi itu sampai 4 bulan lebih itu. Padahal dia ngerasa sebentar doang. Nah mungkin dari situlah jin tersebut mengakali gimana caranya setting ini supaya Allah alam. Ya karena beda alam, beda waktu juga. Allah alam. Pusing kalau kita kemudian mikir kok bisa ya gitu. Antum ke alam jin aja dulu dah. Iya. Tapi balik habis itu. Ya. Waktu itu saya belum balik. Semakin dewasa semakin jarang hal itu terjadi. Terakhir mengalami mimpi yang menjadi kenyataan pas usia 14 tahun. Jadi setiap selesai bermimpi selalu muncul perasaan yakin mimpi tersebut akan terjadi hari itu juga. Kalau mimpi biasa tidak muncul perasaan tersebut. Dan qadarullah selalu terjadi persis. Dari Ihsan Abi Akhtar, diceritakan dari bapak saya. Suatu pagi bapak masuk ke rumah setelah mengantar ibu ke tempat saudara. Bapak masuk rumah setelah mengantar ibu ke tempat saudara. Oke, masuk rumah. Masuk rumah dari pintu samping yang langsung tembus ke ruang makan. Apa? Di ruang makan. Didapatilah seseorang yang menyerupai ibu saya yang sedang duduk-duduk di kursi ruang makan tersebut. Gimana? Padahal emaknya lagi di sama saudara. Seketika itu pun bapak keluar rumah sambil baca surat-surat yang beliau hafal. Sebenarnya harusnya bacanya di dalam ya, jangan keluar dulu. Rampung dibaca lalu masuklah bapak kembali ke dalam rumah. Namun sosok yang menyerupai ibu saya itu sudah menghilang. Ya hilang, ya pasti hilang, nggak lama dia. Ya mereka bertasyakul mirip dengan orang-orang yang kita kenal biasa gitu. Anda sendiri nggak yakin nih antum manusia atau bukan, wallahu alam. Siapa tahu pura-pura nih jin. Ini dia diem aja malam ini nih. Coba antum pegang nih. Di material nggak dia? Ya bener ya. Coba buka baju ya, taunya pohon pisang. Beneran terjadi loh kayak gitu-gitu tuh. Anak hilang, orang hilang gitu kan. Terus habis itu dukun atau orang pinter kemudian, oh dia ada di sini. Ditemukan jasadnya. Ternyata udah mati. Terus dikubur. Terus gentayangan rohnya. Habis itu dibongkar lagi, ternyata gerbong pisang. Ternyata ini pisang. Itu cerita udah banyak di Indonesia kayak gitu. Nah makanya Anda nggak tahu nih, sebelum antum buka ini siapa tahu ada serat-serat pisang gitu. Mitra Sunnah, Masya Allah. Pernah waktu SD ikut camping dari sekolah. Waktu itu kakak pembina ngetes ilmu tenaga dalamnya, ilmu ngeden, ya kita. Gitu kan? Ya. Ilmu nahan pup tenaga dalam. Iya, setiap anak yang mencoba mendekat mental. Giliran anak kok nggak ngerasa ada apa-apa, gitu loh. Jadi kita biasa nih sok-sok senior tuh kan, punya ilmu tenaga ngeden, ya kan. Habis itu ada anak yang coba pasti mental gitu kan. Giliran anak kok kayaknya ada apa-apaan, biasa aja gitu. Tapi karena nggak enak, akhirnya anak pura-pura mental. Ini baru mitra sunnah. Ini mitra sunnah ini. Iya. Anak suka nih kayak gini nih. Ya hanu mental, just gitu kan. Jangan-jangan yang lainnya juga pura-pura mental. Iya. Biar seru aja. Wes nginep tok pengalaman gak penting ini. Ya Allah. Iya, dari tadi pada gak penting semua. Setiawan. Dulu ada seorang yang waktu muda suka amalan-amalan untuk kesaktian. Kemudian bertobat. Sekarang setelah tua suka tilawah, sholat sunnah, puasa sunnah. Tapi masih sering bisa lihat sesuatu. Nah ini berarti masih sisa gitu ya. Sebenarnya sisa ini belum tentu kesengajaan dia loh. Ya karena memang namanya kita udah punya ikatan sama jin itu, karena memang permanen, jinnya tuh nggak bakal mau lepas. Iya kita lepas betul ikatan, tapi jinnya tetap terus. Itu jin kayak gitu. Dia loyalnya itu kadang hulu gitu, terlalu loyal. Kita udah nggak mau, dia tetap aja. Nggak punya ikatan, dia tetap aja ngider sama kita gitu. Jadi di sini nggak langsung bisa disalahin bapak-bapak ini. Dan masih suka melihat tayangan tentang jin. Nah ini, iya, pemicu orang dekat sama jin itu suka melihat tayangan jin sebenarnya. Tapi
Sebagian orang malah jadi makin takut sama jin gara-gara sering melihat tayangan tentang jin. Nah, kalau di sini saya pikir ini karena dia pengen nostalgia, ya. Ya, jinnya tuh pengen nostalgia. Jin itu kan pengen diakui keberadaannya gitu kan. Iya, maka ketika masuk YouTube, itu senang. Walaupun susah, ya. Masuknya pocong hadir gitu kan. Senang itu pocongnya tuh. Iya. Pas sudah diliput kan, udah diupload di YouTube, ya alhamdulillah kata pocongnya, saya tampil gitu kan, kelihatan jinnya. Pocong alhamdulillah. Saya udah di ini viral kemudian. Mungkin di alam jin viral juga dia mungkin. Wah keren loh, udah bisa masuk channel yang subscribernya banyak gitu kata jin lain gitu. Iya. Hah? Dimonetize, tagih itu harusnya. Yang subscribe banyak tuh, gitu kan. Iya. Yang suprek uang itu banyak itu. Gitu. Nah, jin suka kayak gitu tuh, eksis dia. Ya, apalagi kalau subscribe-nya banyak, supreknya banyak itu, wah. Dukun-dukun sakti, adu sakti itu suka itu jin itu. Karena merasa jasanya itu apa? Diperlihatkan kesaktiannya itu di kamera, viewersnya banyak. Iya, mungkin pas lagi itu jinnya, kemudian satunya ada yang tugas ngintai itu YouTube-nya berapa viewersnya. Kalau cuma 20 doang udah gitu. Gitu. Ya, mereka juga suka kok kayak gitu, suka. Mereka suka ketika dianggap ada. Apalagi sampai viral kuyang misalnya. Ya. Dan kemudian kuyang cuma bisa dipukul pakai sapu doang misalnya. Itu kan buat-buatan aja. Mereka sendiri yang buat itu. Ya, kemudian sudah mengamalkan zikir pagi dan petang. Apakah orang seperti ini belum taubatan nasuha? Belum tentu, kadang-kadang memang dia udah betul-betul taubat. Cuman ada beberapa serat di dirinya mungkin yang memang masih terikat dengan jin tersebut. Apakah jin masih ada yang menyertai? Zahirnya mungkin ada. Bisakah dihilangkan dengan ruqyah? Insyaallah. Terus dibacakan aja. Dari hamba Allah. Ustadz, sewaktu pembelajaran mata kuliah agama dulu Anda mengajukan pertanyaan ke dosen Anda. Dia tanya ke dosen pas kuliah, Pak, kenapa orang bisa kesurupan? Setelah selesai bertanya, Anda langsung kesurupan. Jadi bisa, Pak, kenapa orang bisa kesurupan? Ajib Ustadz, mungkin karena ayat kursi aja Anda belum hafal, gitu. Dia jadi sekali nanya, terrealisir. Coba kalau dia nanya, Pak, kenapa orang bisa kaya? Kaya dia langsung. Iya, salah nanya. Kenapa orang bisa kesurupan? Kenapa orang bisa mati? Mati habis itu dia. Ya. Hamba Allah. Dulu waktu belum mengenal sunnah, anak ikut bela diri tenaga dalam. Ketika waktu ujian pengisian selesai, para senior mengajak Ana dan teman-teman sekitar 8 orang ngumpul di pojokan gedung yang kalau malam sudah pasti horor. Nah, nih. Jadi ada pengisian. Ya. Jadi bela diri kan, ada pengisian. Pas waktu ujian pengisian selesai, para senior ngajak Ana dan teman-teman sekitar 8 orang ngumpul di pojokan gedung yang kalau malam udah pasti horor tuh situ. Ini ujian mungkin ya. Ada beberapa senior dan salah satunya bisa memanggil jin. Gitu. Salah satu senior menjadi media bicara jin tersebut. Setelah jin itu masuk, suaranya senior berubah jadi suara perempuan seperti kuntilanak. Pendekar, gagah. Tadinya Ana nggak percaya, refleks Ana zikir dalam hati. Ini kalau dia mau jadi pendekar, jangan zikir, kecuali zikir bid'ah. Kalau zikir beneran nggak bisa dia jadi pendekar. Subhanallah, ketika Ana zikir, senior Ana yang dimasuki jin marah dan merasa panas. Jadi memang dalam dunia kependekaran itu, tenaga ngeden itu, kalau mau ikut bela diri atau tenaga nahan pup itu dia kadang-kadang ada ujian nyali, ditaruh di pantai berapa orang dan ditutup matanya, nutup, jangan buka mata. Kemudian bayangkan sesuatu, kosongkan pikiran. Ya, kadang-kadang di laut, di pantai, ditaruh di pantai kemudian atau ditaruh dimanapun, jangan pikirkan tentang lautan.
Pokoknya pikirin apapun terserah. Kadang ada yang kayak gitu. Karena kalau pikirin lautan nanti kena dengan penguasa laut selatan. Ada yang kayak gitu. Ya kemudian di sini disuruh juga seperti itu. Tapi kemudian ketika ketuanya atau seniornya memang sengaja menyerupi dirinya dengan kuntilanak, ya. Kemudian ternyata satu ini dia malah zikir gitu loh. Jadi energinya beda sendiri. Marah itu setan itu. Karena setan ini kan pengen nguasain semuanya gitu. Marah ini jin ini. Jin ini marah dan merasa panas. Wallahi ana zikir dalam hati padahal enggak jahar. Dalam hati doang. Itu udah kerasa di. Iya. Makanya orang-orang yang biasa zikir tuh tenang hatinya itu setan enggak suka. Lalu senior ana yang lain bilang kepada adik-adik senior, "Woi, jangan ada yang zikir." Ini tutup aja. "Woi, jangan ada yang zikir." Ini tolong tutupin. Dibilang gitu. "Woi, jangan ada yang zikir." Ini usus saya mencekam ini. Mana? Ketika nak zikir, senior aneh dimasuki jin marah. Kepada adik senior bilang, "Jangan ada yang zikir." Dalam hati anak, lah ini kan setan. Ya kalau ada setan ini kita zikir gitu kan. Semenjak itu anak yakin bahwa bacaan zikir sesuai sunnah yang kita amalkan sangat berpengaruh baik-baik kehidupan kita walaupun kita baca dalam hati. Ya betul sekali itu. Nah, ini dari yang terakhir M. Bastian. Tahun 2012. Enggak pakai Tito, enggak pakai Wiro Sableng gitu loh. Ini nama orang loh, orangnya tersinggung loh. Pokoknya kalau tersinggung di komentar nanti Anda sebutin Abu Rahmat pokoknya. Tahun 2012, saudari saya nikah. H-1 pernikahan, ada tetangga yang tiba-tiba lari ke rumah saya mencari-cari bibi saya sambil manggil-manggil namanya. Fulanah mana gitu. Paham enggak? Jadi gini, saudari saya nikah nih. H-1 pernikahan, ya sebelum pernikahan, besok pernikahan nih. Hari ini nih, ada tetangga tiba-tiba lari ke rumah Ana. Cari-cari bibi sambil nanya namanya. Mana fulanah, nyari-nyari bibi ya. Semua kaget karena dia datang tergesa-gesa dan sambil menangis sesenggukan. Kayak ada musibah gitu. Qadarullah memang bibi saya waktu itu tidak ada di rumah gitu. Pas lagi enggak ada di rumah. Pada saat itu orang-orang yang mengambil kesimpulan bahwa tetangga saya itu kemasukan ruh nenek saya. Paham enggak? Jadi kan nih mau ada hajatan besok nih. Biasa setan kan iseng tuh. Nanti mana ininya? Nanti berwasiat setannya itu. Tolong lakukan ini seperti kan gitu biasanya itu, ya. Tentunya ada juga sebagai, jadi ini ngerasa ini bukan dia nih, ini bukan tetangga kita nih, ini ada yang nyurupin nih. Nah, dia berpura-pura jadi ruhnya nenek gitu. Sampai akhirnya ada yang sadar. Nenek saya semasa hidup tidak pernah memanggil bibi saya dengan nama aslinya, melainkan dengan panggilan kesayangan. Di situ saya berkesimpulan jin tersebut kurang riset. Jadi kalau jin itu coba riset tuh. Ya manggilnya bibi itu dengan panggil kesayangan. Ini panggil dengan nama, ini berarti ada janggal nih ini. Bukan roh nenek berarti ini. Pura-pura tapi ketahuan pura-puranya ya, gitu. Coba komentar, ada komentar. Di Facebook atau di apa namanya? YouTube. YouTube. Di Facebook enggak? Ada, tapi pertanyaan ini susah. Di mana jembatan Cirawang berada? Loh, itu dari awal udah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya, apakah seseorang yang mengalami deja vu itu merupakan gangguan dari jin? Belum tentu, tapi kadang kemungkinan bisa seperti itu. Ya, deja vu itu kayak merasa ini tuh udah pernah terjadi gitu. Kayak indigo juga, tapi deja vu nggak mesti karena jin, nggak mesti. Kadang kita kan ngerasa gitu, kayak pernah lewat sini dah, kayak pernah lewat sini, gitu kan? Kayaknya kejadian ini pernah terjadi deh, kan gitu. Itu deja vu. Ya, tapi kalau itu sering berkali-kali, nah ini khawatirnya gangguan dari jin. Setiawan ini yang nanya tadi nih, Setiawan yang cerita tadi. Bagaimana Ustadz cara meruqyahnya?
Karena kalau langsung disampaikan, si bapak tersebut paling tidak percaya dan malah senyum-senyum. Ini yang setiawan. Cerita apa yang setiawan tadi? Yang mimpi tidak penting apa yang mana tuh? Setiawan. Oh, dulu ada seorang yang waktu muda suka amal-amal untuk kesaksian. Oh, bapak tersebut ya yang dulunya mudanya. Ya. Ya, bapak tersebut kalau disampaikan nggak percaya dan malah senyum-senyum. Ya ini agak susah karena ini orang udah bapak-bapak ya, dia juga merasa nggak perlu diruqyah. Bisa diruqyah melalui media air bisa. Ya jadi dia kalau mau minum antum cipratin dulu, antum udah itu gitu dulu. Ya, bacain Al-Fatihah tuh gitu. Iya, itu ada kemungkinan bisa insyaallah. Ya. Tapi sebenarnya itu apa tadi kasusnya dia Pak? Pak itu ngapain aja dia? Jadi dulu ada seorang Ya terusin dia ngapain sekarang? Masih suka nonton jin apa? Sampai suka ngelihat gitu ya? bukan Masih sering dapat penampakan kan? bisa lihat sesuatu, Iya. masih suka melihat tayangan tentang jin, tapi sudah mengamalkan zikir pagi dan petang. Ada orang suka mengamalkan zikir pagi pedang mungkin. Tapi dia mantan seperti itu. Tapi dia masih menikmati kemampuan dia. Itu ada orang seperti itu. Yang kayak gini mah zikir pagi petang ada sendiri, ngelihat penampakan ada sendiri. Jadi yang seperti nggak bener. Ya sebenarnya harus disadarin orang kayak gini nih, bahwa saya dirinya itu masih mengaktifkan jin itu gitu loh. Iya. Di Facebook ada. Tapi bukan pertanyaan sih. Nah, bukan pertanyaan. Maksudnya ya cuma Andri Fitriadi, kamera kenapa? Nggak apa-apa insyaallah. Bilal Abu Dihya. Wah seru nih. Afrika Dewantoro, jin suka menculik untuk dijadikan mantu. Iya ada. Maksudnya jin itu bilang pengen kayak gitu. Udah kamu saya culik aja. Mau dijadikan mantu karena jin tersebut suka. Dan Anda jujur aja pernah. Bukan anda maksudnya. Anda pernah ada di antara murid Anda kayak gitu. Dia kuliah di nggak perlu kita sebutkan kampusnya. Jadi dia ngekos. Ini tahun berapa ya? Tahun 2016. Tadi ikhwan ya udah ngaji. Kayak antum udah ngaji biasa gitu. Cuman nggak rutin banget ngajinya. Dia kosan ada berapa unit gitu kan? Sempit kosannya. Itu sering diganggu kunti itu. Sering banget. Kadang kalau dia bangun subuh, kan ketika pada kosong kamar-kamar lain itu udah pada pulang kampung misalnya. Dia ngelihat di pintu di depan unit kamar dia kan ada pintu unit lain. Itu baunya rambut. Kadang kayak gitu. Ini diganggu. Ana ruqyah kan? Pas ana ruqyah, ini tahun 2016 dulu. Ana ruqyah kemudian tuh jinnya bilang, anak suruh dia masuk Islam jinnya nih. Kata dia, ini belum tentu benar. Ini saya suka sama anak ini. Saya pengen anak ini supaya jadi mantu saya. Jadi ibunya kuntilanak. Anaknya kuntilanak juga. Lah terus suami ibu siapa? Genderuwo. Kan lucu. Satu family nggak ada yang kena semua. Gitu lucu. Mau dijadi mantu itu dia si namanya lupa nama ikhwan, nggak usah disebut juga. Sampai ana ruqyah di Masjid Al-Fatah, jadi negara pernah. Ana ruqyah di Masjid Al-Fatah tuh, sampai berapa ikhwan ngeliat tuh. Sampai dia ketawa gitu dia. Ketawa sampai jemaah lain pada takut ngeliatnya. Iya seperti itu. Ana suruh masuk Islam, taubat, Bu. Kata ana. Ana manggilnya ibu. Karena ibu-ibu emang. Akhirnya dia berusaha untuk syahadat gitu. Berusaha syahadat, akhirnya bisa syahadat. Keluar dia kemudian. Datang lagi yang lain. Gitu lagi. Ini siapa? Saya temennya. Ngapain di sini? Saya mau ikutan masuk Islam, kata dia gitu. Di Masjid Al-Fatah. 2016. Bukan pas kajian, bukan pas habis asar apa kapan gitu. Iya. Ya tapi ya Allah alam. Itu namanya siapa ya?
Ana lupa namanya. Namanya perempuannya namanya siapa lupa. Nggak penting juga buat antum. Amia Bela Elektrik ya salam. Masih banyak manusia musyrik dukun indigo. Thomas Faisal, Bismillahirrahmanirrahim. Jembatan Cirahong di mana Ustadz? Di bumi Allah. Ulul Azmi. Diawalkan Jembatan Cirahong di perbatasan Tasikmalaya sama Ciamis. Manunjaya namanya. Ulul Azmi. Backgroundnya udah nggak seserem kemarin-kemarin. Sebenarnya sama backgroundnya, cuman ana agak kurang keluar aja soalnya takut nanti hujan deras. Antum mau backgroundnya lebih serem lagi? Ana sebenarnya nggak masalah background serem tuh nggak masalah, hanya saja warga aja nanti pandangannya gimana gitu loh. Di sana itu lebih serem lagi dan nggak ada rawa dan nggak ada rumah sama sekali di sana nih. Ana ada rencana mau di sana malah, cuman kabelnya nggak nyampe ke listrik. Iya, penerangan nggak ada di sana. Itu ada kolam. Hah? Ya, Ana nggak kelihatan ya. Ntar mana orangnya nanti nggak kelihatan. Ntar putih-putih lagi. Mulia Rahman. Lalu lalang di belakang. Yang satu pakai baju putih, yang satu lagi baju biru. Itu marbot. Itu marbot, bukan setan. Ya, itu marbot lagi benerin kolam. Ya. Satunya tukang, satunya marbot gitu. Ical Ramadan Ibnu Heri. Ustadz, ada pertanyaan titipan. Kalau di rumah ada ruangan yang tidak pernah terpakai, mungkinkah di situ jadi sarang jin yang suka mengganggu keharmonisan rumah tangga? Ya, mungkin. Makanya Nabi SAW tidak menyukai adanya ruangan kosong dalam rumah. Ya, cukuplah kamar mandi yang banyak setannya. Adapun ruangan lain kalau misalnya kosong, tempati walaupun tamu atau siapa tempati gitu loh. Kalaupun nggak ditempati, ya tetap ada yang sering masuk situlah. Jangan dikunci terus nggak pernah ada ruangan dukun kosong terus gitu, khusus sengaja buat tempat jin. Nah, ada kayak gitu. Nauzubillah. Ini malah mempersembahkan buat setan. Ya. Alvino Ulu Berzeki. Anda baca yang di YouTube, ini YouTube kan? Apa Facebook? Oh, di Facebook nih. Ustadz, apakah pajangan foto keluarga bisa dijadikan media tempat bersemayam jin? Anda pun tempat bersemayamnya Anda nggak tahu. Cuman disukai iya. Ketika foto itu sengaja dipajang, maka syaitan akan menyukainya dan malaikat akan terhalang masuk ke rumah tersebut. Mau foto keluarga, mau foto bison, mau foto monyet, mau foto makhluk hidup pokoknya. Ya, foto sarjana, foto apalah gitu dipajang, maka ini berarti ada sisi pengagungan terhadap gambar. Nah, ini dilarang. Tapi kalau foto-foto yang disimpan ya atau gambar yang jadi keset misalnya, maka itu nggak masalah insyaallah. Ya, karena itu bukan dalam bentuk pengagungan. Sandi, Anan sebut nama aja ya, nggak sebut Mas atau Pak ya. Ustadz, menurut Ustadz gimana cara ruqyah Dokter Indra? Dokter Indra siapa? Dokter Indra siapa Dokter Indra? Apakah syar'i? Ada yang Dokter Indra siapa? Ruqyah. Siapa Dokter Indra? Anda nggak tahu? Dokter Indra. Anda taunya Indra Bekti tahu? Oh, ini termasuk layanan dan bantuan ruqyah. Coba Anda lihat gambar mukanya Anda terawang. Udahlah, Anda nggak tahu orangnya ya. Lagi pula nggak usah dibicarakan langsung lah. Bagus dia. Anda nggak tahu ya? Kayaknya sih. Ah, iya sama. Hah? Dalam channel YouTube ini Facebook. Wah, Anda baru tahu nih. Oh. Pontianak Tangerang. Anda nggak tahu, Anda nggak bisa, belum pernah lihat orangnya.
belum pernah juga Ana buka channelnya, dan Ana rasa entah perlu apa enggak, nanti kapan-kapan Ana perhatiin insyaallah. Hasbi As-Siddiqi, bagaimana dengan penyakit yang selalu datang di waktu yang sama setiap hari Ustaz? Apa? Penyakit yang selalu datang di waktu yang sama setiap hari, gimana itu? Biasanya orang yang sakit tuh kadang gatal gitu penyakitnya. Itu datangnya pas habis maghrib, ntar isya selesai, ntar besoknya lagi maghrib lagi. Oh, dia lihat dulu apakah itu disebabkan memang faktor betul-betul apa ya, penyakit fisik ya, kayak misalnya nggak tahan dingin ketika menjelang maghrib gitu kan, mungkin aja. Tapi Anda nggak tahu penyakitnya yang dibilang nggak rinci, jadi nggak tahu ya. Tapi kalau datang di waktu yang sama setiap hari, kalau nggak ada faktor logis ya, itu kemungkinan santet. Tapi ini nggak tahu nih ya penyakitnya kayak gimana, nggak bisa nilai. Siapa tahu sakit gigi di tiap hari misalnya. Dia selalu makan coklat jam 5 sore. Mesti Ustaz, pas itu habis itu saya sakit gigi Ustaz. Kayaknya ada jin ya Ustaz. Itu bukan jin, ente yang bahlul. Jinnya ada di coklatnya gitu ya. Agung Abu Saif, Ustadz, bagaimana penjelasan tentang tubuh yang berubah jadi pohon pisang saat dikuburkan tadi Ustadz? Apakah hal itu memang benar adanya? Untuk percaya, kita jangan langsung percaya kalau ada cerita tersebut. Tapi kalau dikatakan mungkin, bukan tidak mungkin gitu loh. Lah terus ketika tubuh itu ditemukan berupa jasad manusia, gimana bisa? Itu bisa aja syaitan menyihir sesuatu jadi seolah jasad manusia. Bisa seperti itu dengan izin Allah ya. Sebagaimana syaitan menyihir uang, seolah uang nanti jadi daun. Ya, pas dikubur dimandiin tuh jasad manusia. Tapi kemudian nanti jadi pisang. Nah, itu mungkinnya iya, tapi percaya jangan dulu gitu loh. Jadi ketika diceritain mungkin aja, cuman alah ngapain sih percaya gitu. Yudit Tia Bahrul Thawab, barakallah fik Ustaz, wa fik barakallah. Apakah zikir pagi dan petang bisa berfungsi sebagai ruqyah diri? Tentu. Ya tentu, apalagi dia niatkan sebagai ruqyah. Sangat bagus. Rafi sedang menonton. Baru sekarang itu untuk menonton. Rafi. Purnomo Ari, Ustadz, benarkah bau-bauan seperti minyak wangi yang mengeluarkan aroma tertentu tidak disukai oleh jin? Sebagian dari jin mengakui seperti itu. Beberapa aroma nggak suka gitu loh. Iya, tapi nggak perlu antum cari tahu apakah white misik putih gitu kan. Jin sukanya apa, itu nggak perlu antum cari tahu. Iya. Mulia Rahman. Nah, ngomong-ngomong indra bakti Ustadz, mirip dengan indra bakti sekilas. Ana nggak mau tahu lah mau mirip sama indra yang mana lah. Saya izin bertanya Ustadz, mama saya kalau habis zikir selesai sholat selalu mual-mual. Itu kenapa ya Ustadz? Itu sakit perut. Ya, itu sakit perut. Ya, nggak apa-apa insya Allah. Ya, ada lagi? Khairul Harisin, sebaik-baik penjaga, masya Allah. Miftah Abdul Razak, pesan ditarik. Oke, Ustadz izin bertanya dulu. Dulu ana di Ma'had pernah merasakan mengambil uang tanpa dalam keadaan sadar. Dan juga dilihat dari CCTV bukan seperti gerakan ana. Apakah ini termasuk juga gimana ya? Ana ngerasa ngambil uang tanpa sadar. Dan pas lihat di CCTV bukan seperti gerakan ana. Jadi kan biasanya kalau orang ngambil uang kayak gini. Jadi dia gini nih. Ya kan? Kan bukan gerakan dia, kan biasanya kalau orang sini gini, ya kan? Dia ngambil uang gini loh. Iya. Kayak gini ya? Ya benar nggak? Apakah ini termasuk juga ini? Anda nggak tahu ya, Anda nggak tahu maksud antum tuh gimana. Allah alam. Karena, gimana? Nggak sadar tapi bisa? Maksudnya gimana? Enggak, dia jadi kayak ada yang
menggerakkan gitu loh mungkin. Kayak orang mungkin dia ngelindur ngerasa ini saya tahu nih ngelindur tapi ini kayak tubuh nih kayak diatur sama pihak lain, mungkin gitu kali ya. Iya. Ayo seperti TikTok tadi gue lihat, TikTok syndrome mungkin. Kan kalau orang TikTok syndrome kalau ngomong aku kan gitu loh. Gitu kan? Iya. Itu gerakan tanpa sadar itu. Dia tahu dia nggak sadar ini, tapi gimana ya gitu. Ya kan? Kan nggak wajar orang apa yang biasa kan gini-gini tuh. Apaan sih gitu, pokoknya gitulah. Ya pokoknya aduh parah lah itu. Nauzubillah dari TikTok itu. Nggak, maksudnya bukan dari aplikasinya, dari apa yang mereka lakukan. Ya ala kulli hal nggak ngerti. Mungkin aja ini gangguan jin, mungkin iya, mungkin nggak, Allah alam. Haliyora Power. Masya Allah namanya luar biasa. Ustadz izin bertanya bagaimana cara tahu jenis ustadz yang menggunakan jin dengan hilal ruqyah, dengan hilah ruqyah. Jenis ustadz yang menggunakan jin dengan alasan ruqyah itu diantara contohnya adalah dia punya gerakan tangan, diantaranya dia gerakan tangan, ya punya gerakan tangan. Misalnya ngeruqyah kayak gini, ya, atau kemudian kayak gini, ya. Kok kayak gini nazi itu jangan kayak gini, ya. Atau ya semacam aja gerakan-gerakan tangan, ya. Kemudian ketika dia baca tertentu tangannya gerak-gerak gini. Itu gerakan-gerakan itu spontan, artinya sedang aktif dia sama jinnya itu, ya. Kadang-kadang gitu dia nggak sadar gitu loh, gitu nggak sadar. Padahal dia lagi baca Al-Quran tapi dia nggak sadar, gitu. Ada sesuatu berarti itu. Itu diantara contoh. Diantara contoh juga dia punya jurus-jurus, ya jurus kamehameha lah atau apalah namanya, ya. Ada ruqyah masal. Ini salah satu ustadz yang populer lah di kalangan ruqyah. Ya. Anda nggak perlu sebut namanya. Udah lama, sejak lama kayak gitu. Dia bisa mukul orang dari jarak jauh. Nah ini kan ruqyah masal. Ada satu korban yang dia jadikan atraksi. Dan memang ruqyah masal banyak sebenarnya atraksi rata-rata. Ya, kemudian mau melawan, ya kan? Kemudian itu jinnya kan mau melawan nih, melawan ruqyah. Oh mau melakukan, kalau jinnya jelas ya, kalau yang di ruqyah ini jelas ya dia kan ada jinnya. Kemudian dibalas, wah gitu. Ya habis itu apa? Mental. Kok bisa mental gitu? Ini ada sesuatu. Hah? Mungkin gak enak ya. Wah mental ah gitu. Masa pas kayak diginiin masa nggak mental, kan malu nanti peruqyahnya. Iya. Atau udah kong kali kong sebenarnya. Lo nanti mental pas gue mentalin, jangan ngelawan gitu. Iya Ustaz. Iya kayak tadi. Ya ada yang seperti itu ya kan, ada yang seperti itu. Ustadz yang seperti itu, alhamdulillah. Juga ustadz ini kadang-kadang pakai bacaan blending ayat. Ayat ini fungsinya ini, ayat ini fungsinya ini, ayat ini fungsinya ini. Ini sama seperti pendekar nanti jadinya. Ayat ini fungsinya untuk mengunci jin. Ayat ini fungsinya untuk masukin dalam botol. Ih. Usahakan botol kecap yang warna hijau. Ya. Muhammad Imran, Ustadz izin bertanya bagaimana menghilangkan sihir hawatif dan khumul yang sudah menahun. Maksudnya sihir hawatif di sini apa di sini? Hawatif apakah maksudnya handphone atau apa? Coba dia definisikan dulu sihir hawatifnya itu apa. Ya. Rezeki Tiara. Tad dulu Anda pernah disantet teman ibu saya sendiri. Nauzubillah. Ini teman ibunya parah banget ini. Nyantet anaknya temen. Rambut saya diambil lalu ditanam di kebun Ana. Mungkin kalau antum mau husnuzon, mungkin dikira rambut itu tumbuhan kali ya, ditanam di kebun. Ana cuek walaupun dulu badan dan kepala Ana sering sakit. Nah, buhulnya tidak diambil Ustadz karena kebunnya luas. Ya susah nyari rambut di kebun luas. Apakah buhul itu harus diambil Ustadz? Karena sangat tidak dimungkinkan. Kebun sudah jual juga. Minta sama Allah untuk menghilangkan semua itu. Ya bisa.
nggak harus dia repot-repot untuk itu, insyaallah. Ustadz izin bertanya, apakah bisa jin atau setan masuk media foto? Karena ada beberapa kasus foto hasil janggal, seperti ada anak kecil, ada hitam-hitam, ada seperti bayangan dan lain. Iya bisa, itu sangat mungkin. Ya, apalagi kalau ternyata kameranya sengaja dibuat syarat, dibaca-bacain kameranya. Ntar bisa, jinnya main teknologi juga dia jinnya. Nanti jin mengatakan, saya menaktifkan kelihatan di kamera itu tapi nggak kelihatan di mata orang. Itu bisa kayak gitu. Ya, ada itu kejadian tuh seperti itu. Syam, Aram nasihin. Ustaz, apakah tindihan itu karena gangguan jin? Enggak mesti. Waktu tidur bangun tapi saat mau gerak susah sekali, enggak mesti. Ya. Mulia Rahman, perilaku klepto itu ngambil barang orang tanpa sadar. Ya. Ada lagi? Satu lagi saya. Muhammad Iqbal. Bismillah, izin bertanya, apakah Anda indikasi sihir? Apakah Anda indikasi sihir? Ini nonton ana tapi nuduh ana ini. Bismillah, izin bertanya, apakah Anda indikasi sihir? Ada kali ini. Apakah ada indikasi sihir? Sering bermimpi orang tua yang sudah meninggal? Belum tentu. Tapi kalau sering mimpi orang tua yang udah meninggal itu hati-hati, bisa jadi setan main di situ supaya awatif antum itu kena, sisi lembut dari antum itu, sisi lembut hati antum itu kena, nanti nurut dengan request dari orang tua gambaran di mimpi tersebut. Tahlilin dong kita, tanam dong di kubur kita gini-gini, lama-lama seperti itu. Iya, ya begitu ya. Baik. Saya pikir cukup aja sampai sini insyaallah. 1 jam 30 menit ya kira-kira. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.